mendukung program Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, penjabat Bupati Cilacap Yunita Diah Suminar menerapkan kepada sebanyak 269 desa yang ada di Kabupaten Cilacap menjadi desa anti korupsi. Hal tersebut disampaikan Yunita Diah Suminar usai menghadiri pertemuan rutin Camat se-Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan di Pendopo, Kecamatan Majenang, Jumat, 19 Mei 2023. Yunita menyampaikan bahwa program KPK bahwa pada tahun 2023 ini wajib bagi 22 provinsi dan tiap provinsi sebanyak 10 desa harus menjadi desa anti korupsi. Tetapi untuk Kabupaten Cilacap sebanyak 269 desa semuanya harus menerapkan program KPK tersebut menjadi desa anti korupsi. Ini saya katakan dan harus dijalankan di semua desa, tegas Yunita. Terus perlindungan perempuan serta perlindungan anak, itu nanti bagaimana? Ya, jadi begini, KPK punya program terkait desa anti korupsi. Sebetulnya tahun 2023 ini wajib bagi 22 provinsi, tetapi dalam satu provinsi itu 10 desa. Tetapi saya ingin di Kabupaten Cilacap ini ada 269 desa yang wajib menjadi desa anti korupsi. Sebetulnya gampang itu dalam arti kalau niatnya baik, niatnya tulus, itu akan bisa tercermin sebagai desa anti korupsi. Contoh yang mudah tentang pelayanan publik. Jadi kalau desa memberikan pelayanan administrasi kepada publik, itu harus jelas bukanya jam berapa lama, itu harus ada standar, harus diketahui oleh masyarakat. Kemudian ada kanal atau jalur atau media untuk masyarakat mengadu. Sekarang kan banyak punya WA mungkin ya, kemudian punya handphone lah, itu bisa dijadikan tempat masyarakat untuk mengadu. Misalnya di daerahnya dia, di RT-nya dia ada gorong-gorong yang rusak dan sebagainya, itu bisa lapor kepada Kades. Kalau itu dikelola dengan baik, maka Kades akan bisa memahami masalah-masalah prioritas yang di desa itu. Dan kemudian sebetulnya terkait dengan bagaimana menyusun anggaran, Kades dengan BPD menyusun APBD bersama-sama, sehingga orang tuh paham kalau BPD itu kan wakil masyarakat, wakil rakyatnya. Kemudian Kades ini sebagai eksekutifnya, seperti Bupati dengan DPRD. Nah, kalau mereka kemudian bersatu, ini juga harus digambarkan bersatunya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Itulah inti desa anti korupsi yang paling penting. Desa tidak boleh melakukan pungli, ya, misalnya menarik biaya-biaya yang memang tidak ada ketentuannya. Kemudian tidak boleh melakukan KKN misalnya mengenai bantuan desa lah, sedulure dewek, tanggane dewek, dia baik sama saya, oh dia dulu yang milih saya, maka saya kasih bantuan. Padahal mereka sebetulnya orang yang cukup. Ini kan termasuk korupsi atau minimal kolusi. Jadi itu yang saya inginkan di desa nanti, 269 desa harus menjadi desa yang anti korupsi. Yang kedua, yang berkaitan dengan desa yang ramah perempuan dan anak, mohon maaf, bahwa perempuan ini memang orang yang mungkin rentan dalam arti dia mungkin orang yang tidak berani speak up ketika mengalami kekerasan verbal atau mengalami kekerasan fisik karena mungkin dianggap aib. Nah, ini yang perlu diedukasi kepada masyarakat. Kalau sampai terjadi itu di dalam rumah tangga atau mungkin di tempat kerja, itu bisa melaporkan kepada aparat. Dan itu bukan hal yang tabu. Untuk anak-anak sama, anak-anak itu pembulian itu kalau anak-anak itu bisa menyebabkan dia rendah diri. Kalau rendah diri dia akan rentan, mungkin dia akan mudah bunuh diri, kemudian depresi, kan kasihan. Nah, ini tentu desa yang menjadi yang level terbawah harus melakukan pendekatan kepada keluarga, kemudian RT RW untuk bisa mengamati, bisa membentuk lembaga supaya perempuan dan anak itu tidak mengalami kekerasan fisik, seksual, verbal, ya, jadi itu yang menjadi PR saya saat ini. Oke, Ibu. Yang terakhir, Bu, terkait WTP yang sudah diraih lagi bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi Kabupaten Cilacap yang ke-7 tahun ini mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Tentu ini apresiasi dari BPK kepada kita semua Kabupaten Cilacap, tetapi bukan raihannya yang kita bangga-banggakan. Proses yang harus kita jalankan, bahwa tata kelola pemerintahan yang baik itu harus terus dikerjakan, harus terus dijalankan, tidak boleh berhenti, never ending proses. Jadi kalau teman-teman
kapan mendapatkan WTP, sudah mendapatkan, terus nanti kemudian santai-santai, kemudian ngawur-ngawur lagi, nggak bisa. Karena ini sebetulnya masih ada banyak PR yang harus tetap dibenahi di Kabupaten Cilacap, khususnya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, transparansi, kemudian termasuk tata kelola aset yang memiliki. Di samping desa anti korupsi, terkait perlindungan perempuan dan anak juga menjadi sorotan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Cilacap masih terbilang tinggi. Dan Pemkab akan berupaya agar tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa diminimalisir. Terkait predikat wajar tanpa pengecualian, WTP, yang kembali didapatkan oleh Kabupaten Cilacap merupakan perjuangan keras sehingga WTP yang ke-7 kembali diraih oleh Kabupaten Cilacap. Menurut Yunita bukan masalah meraih WTP-nya, tetapi perjuangan untuk mendapatkan predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, yang harus dipertahankan sehingga Kabupaten Cilacap betul-betul bisa bersih dari korupsi dan mampu mengelola keuangan, pelayanan, birokrasi sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Junaedi melaporkan.